Baik, selamat datang di sesi ke-11 dari mata kuliah Compilation Teknik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai top-down parser. Jadi video ini merupakan bagian dari beberapa video yang akan menjelaskan top-down parser kita. Jadi top-down parser merupakan suatu materi yang cukup banyak. Nanti materi tersebut akan kita bagi menjadi beberapa video. Baik, kita perhatikan ini. Kita punya suatu aturan produksi grammar seperti ini. Ada 5 aturan produksi di mana start simbolnya adalah E. Dan kita ingin untuk melakukan parsing apakah input D ID plus ID kali ID itu valid secara grammar ini atau tidak. Nah, tentu saja Anda sudah pernah mempelajari sebelumnya bahwa kita bisa melakukan derivasi untuk derivasi aturan produksi untuk bisa menentukan apakah kita bisa mendapatkan input string yang dimaksud di bawah, yaitu yang ID plus ID-nya tadi. Jadi kalau misalnya berdasarkan aturan derivasi kita bisa mendapatkan input ini, berarti input ini sudah sesuai dengan grammarnya. Nah, berdasarkan tersebut, kita juga sudah pernah melihat bahwa kita bisa melakukan derivasi itu biasanya dari start simbol ke bawah. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan parsing, kita bisa melakukan dengan dua cara. Jadi cara pertama itu kita mulai dari root, jadi mulai dari start simbolnya, rootnya ini. Kemudian kita akan melakukan parsing, turunkan sehingga kita mendapatkan nodes atau leaf dari setiap ininya. Jadi ini kita sebut juga leaf untuk setiap input simbolnya. Jadi kalau setiap leaf dari parsing tree kita itu menghasilkan input simbol yang benar dengan susunan yang benar, maka kita bilang dia valid secara grammar. Atau kita bisa mulai sebenarnya melakukan parsing dari input simbolnya. Jadi kita baca dulu input simbolnya seperti ini atau leaf-nya. Kemudian kita parsing, bisa tidak kita mendapatkan root-nya. Jadi si statement start simbolnya itu. Kalau kita memiliki jalur parsing yang valid dari setiap leaf ini ke rootnya, maka kita juga bisa menyatakan bahwa input tersebut valid secara grammar. Nah, proses di mana kita melakukan parsing dari dari root ke leaf itu kita sebut sebagai top down parsing. Sementara kalau sebaliknya kita akan sebut sebagai bottom up parsing. Jadi apa yang kita pelajari saat ini adalah yang bagian atas, yaitu kita melakukan parsing dari root menuju leaf-nya masing-masing. Nah, nanti bottom up parsing akan kita pelajari setelah UTS. Nah, kalau kita kaitkan dengan input yang tadi, bahwa kita punya ID plus ID ID kali ID, ini bagaimana kita bisa menentukan dia valid atau tidak dengan menuliskan parse tree. Nah, kalau kita melakukan top down parsing, tentu saja kita akan mulai dari simbol paling rootnya, yaitu E. Nah, Anda ingat bahwa E itu bisa diubah menjadi T dan E dengan susunan seperti ini. E aksen ya. Kemudian aturan tadi, sekarang kita punya dua simbol. Nah, kalau top down parser, kita selalu menurunkan yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi kita mengikuti aturan leftmost derivation. Berarti di sini leftmostnya adalah T. Nah, aturan T tadi bisa diubah, kalau aturan produksinya T itu bisa kita ubah menjadi F dan T aksen. Nah, kalau seperti ini, kita sudah punya lagi di level selanjutnya dengan dua non-terminal simbol. Berarti yang paling kiri kita ubah, yaitu F. F bisa langsung berubah menjadi ID sebagai sebagai terminal simbol. Berarti ini sudah. Selanjutnya kita akan pindah ke T aksen. T aksen itu
bisa kita ubah menjadi epsilon atau string kosong, jadi bisa dihilangkan. Nah, dengan demikian di branch yang ini di branch yang T ini kita sudah selesai. Kita bisa pindah ke non terminal simbol selanjutnya, yaitu E-aksen. Nah, E-aksen kalau Anda lihat dari aturan itu kita bisa ubah menjadi plus T lagi dan E-aksen lagi. Nah, karena plus ini sudah merupakan terminal simbol, kita tidak akan melakukan derivasi terhadap tanda plus tersebut, tetapi yang kita derivasi T. Ingat bahwa T itu bisa diubah menjadi F dan T-aksen. Dan T-aksen kita bisa turunkan menjadi ID. F-nya kita turunkan menjadi ID. Dengan demikian kita sudah selesai karena kita sudah punya terminal simbol. Kemudian kita turunkan berarti yang T-aksen. Nah, T-aksen bisa kita turunkan menjadi F sebentar. T-aksen itu kita bisa turunkan menjadi tanda kali T, F, dan T-aksen. Nah, di penurunan ini kita sudah punya terminal simbol kali, jadi kita tidak akan melakukan penurunan terhadap di sini, kita hanya bisa menurunkan F-nya. F itu bisa langsung menjadi terminal, yaitu ID. Sementara T-aksennya bisa kita hilangkan dengan menggunakan epsilon. Jadi berdasarkan aturan simbol aturan produksinya tadi bisa kita ubah menjadi epsilon. Berarti di sini cabang ini sudah selesai. Kita akan masuk ke E-aksen yang ada di atas. Nah, E-aksen ini kalau kita lihat juga bisa diubah menjadi epsilon. Jadi dengan kata lain, ini sudah kita selesaikan, dan kalau kita dapat dari kiri ke kanan, kita akan punya seperti ini, ID, epsilon, tanda plus, ID, tanda kali, ID, epsilon, epsilon. Nah, Anda ingat bahwa epsilon itu merupakan string kosong, dengan kata lain bisa kita hilangkan. Berarti dia akan menjadi ID plus ID dikali ID. Nah, ini sama dengan input simbol kita. Berarti kita bisa buktikan bahwa menurut grammar bahwa input ini valid. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kita melakukan parsing dengan menggunakan top down. Tetapi itu hanyalah kita sebagai manusia yang kita menurunkannya dengan cara kita sendiri. Nah, pada saat kita ingin menerapkan top-down parser ini ke dalam komputer, maka kita harus membuat suatu langkah yang terstandarkan atau yang kita sebut sebagai algoritma. Nah, berdasarkan bagaimana kita menggunakan algoritma untuk menerapkan top-down parser tersebut, dia akan menentukan tipe-tipe parsingnya. Jadi kalau tipe parsing top-down parsing, yang pertama kita punya recursive descent. Jadi kalau recursive descent ini nanti dia akan melakukan backtracking. Jadi kalau kita sudah mencoba melakukan penurunan di istilahnya satu branch dan kita menemukan ada kesalahan, kita bisa mundur ke node sebelumnya untuk mencoba kemungkinan yang lain. Nah, jadi kalau di sini kita akan menggunakan backtracking. Nah, tipe yang kedua yang kita sebut prediktif, yang di sini kita tidak memerlukan backtracking. Nah, prediktif sendiri ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah recursive prediktif dan ada yang non-recursive. Jadi ini adalah tipe-tipe dari top-down parser yang bisa kita gunakan. Ingat sekali lagi, yang membedakan dari setiap tipe ini adalah algoritma yang digunakan untuk kita melakukan penurunan top-down parser. Nah, demikian penjelasan mengenai top-down parser.
dan tipe-tipe top-down parser. Kita terima kasih, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.